yang kedua itu nomor 1 SDM baru infrastruktur nomor 2. Tapi sebenarnya ini menunjukkan kepada kita bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi inti. Meskipun kelihatannya di sini adalah pembangunan sumber daya manusia umum atau SDM Indonesia, tapi kita sebagai ASN menjadi bagian di sana. Kemudian di beberapa tantangan saya sedikit saja seperti itu. Ini tadi survei yang kita lakukan tahun 2021 mengenai sebenarnya apa sih yang dibutuhkan pengembangan kompetensinya untuk ASN di Indonesia. Salah satunya ada yang tadi mengenai mindset, mengenai inovasi dan lain-lain. Tapi saya kembalikan ke sini saja bahwa P3K merupakan bagian dari ASN di Indonesia dan di dalamnya disebutkan juga diterapkan bagi kawan-kawan P3K adalah sisi merit, yaitu kebijakan yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara aktif tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ASN yang di dalamnya ada PNS dan P3K, sisi merit ini juga diterapkan untuk dua-duanya, tidak hanya untuk PNS saja. Kemudian kalau kita secara khusus membahas tentang P3K, setiap P3K ini kita berbicara mengenai, kami memiliki kebijakan tentang pengembangan kompetensi P3K itu Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 15 tahun 2020 yang merupakan turunan dari Undang-Undang 5 dan PP 11 yang direvisi dengan PP 17. Artinya kita mengeluarkan Peraturan nomor 15 yang dijadikan acuan untuk pengembangan kompetensi P3K. Di sini disebutkan di pasal 5 bahwa setiap P3K memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi yang diidentifikasi oleh instansi yang bersangkutan dan juga berdasarkan penilaian kinerja P3K yang disebutkan. Pengembangan kompetensi bagi setiap P3K dilakukan paling banyak 24 JP. 1 jam pelajaran itu 45 menit Bapak Ibu satuan dalam praktika dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Jadi ini kita turunkan sebenarnya dari Undang-Undang 5 PP 11 yang direvisi PP 17. Di situ disebutkan P3K maksimal untuk pengembangan kompetensinya adalah 24 JP. Jadi maksimal setahun adalah 24 JP. Kemudian dari sisi kebijakan ini tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu. Ketika kita berbicara mengenai manajemen ASN, pasti undang-undang wajibnya adalah Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN yang di situ disebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. Kemudian yang mengatur khusus tentang P3K ada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2000 mengatur mengenai P3K. Kalau PNS, manajemen PNS ada PP-nya tersendiri. Itu untuk P3K ada 49, di mana di dalam pasal 39 sampai 44 di situ tentang manajemen P3K disebutkan secara khusus tentang pengembangan kompetensi. Kemudian ada juga Permenpan nomor 14 tahun 2019 tentang pembinaan P3K yang menduduki jabatan fungsional. Jadi ada kebijakan yang khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kemudian Perpres nomor 13 tahun 2020 jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Ada juga kebijakannya. Kemudian kalau kami dari Lembaga Administrasi Negara menurunkan dari sisi pengembangan kompetensi tadi ke dalam hal yang lebih teknis. Makanya kita mengeluarkan Peraturan nomor 15 Peraturan nomor 15 tahun 2020 yang Peraturan nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pengembangan kompetensi bagi P3K. Secara teknisnya kita keluarkan keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 289 tahun 2022 tentang pedoman korelasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kalau Pemkon umumnya diatur di Peraturan nomor 15, tapi kita memiliki Keplan 2019
9 tentang orientasi. Orientasi diatur di 15 dalam pasal terakhir, tidak begitu banyak. Secara teknis kita keluarkan yang di Keplam ini. Ini yang kita gunakan untuk memandu pengembangan kompetensi secara teknis dan juga kegiatan orientasi bagi ini yang kami ambil dari sebenarnya dari PPT ini juga sama dari pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu minimal 1 tahun secara teknis kalau di PPT-nya seperti itu. Kemudian PPK, P3K melaksanakan tugas pemerintahan karena dia bagian dari ASN tadi, sehingga tugas yang diberikan atau pekerjaan yang dilakukan pasti terkait dengan tugas pemerintahan. Sehingga perlu dibekali dengan pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai yang berlaku pada instansi pemerintah. Nah, tadi saya mengatakan ketika berbicara Gamkom yang maksimal 24 JP berbeda dengan orientasi. Saya yang pertama akan berbicara yang Gamkom yang maksimal 24 JP tadi Bapak Ibu. Tujuan Gamkom P3K sesuai dengan perda nomor 15 ada 3. Pengayaan pengetahuan P3K dalam lingkup kompetensi teknis, pemenuhan tuntutan kebijakan, penghargaan terhadap kinerja P3K. Bapak Ibu, ini menjadi diskusi yang menarik antara Menpan, Lembaga Administrasi Negara dan BKN ketika kita merumuskan mengenai apa sih sebenarnya cakupan dari pengembangan kompetensi P3K. Apa bedanya dengan pengembangan kompetensi yang dilakukan bagi PNS? Bapak Ibu, ada perbedaan yang cukup signifikan kalau kita terkait dengan status kepegawaian dan pola karir yang dimiliki oleh kawan-kawan P3K. Dari sisi kebijakan, kalau PNS ada karirnya Bapak Ibu. Misalnya, peneliti pertama, peneliti muda, peneliti madya, peneliti utama. Kemudian kalau karirnya di manajemen ada pengawas, administrator, JPT pertama, dan JPT madya. Sedangkan untuk kawan-kawan P3K tidak memiliki jenjang karir yang ada jenjangnya. Kawan-kawan P3K masuk ke dalam gerbong ASN berdasarkan kebutuhan jabatan yang dibutuhkan di instansi pemerintah itu apa yang dibutuhkan, kemudian kita rekrut P3K berdasarkan perjanjian kerja dan dia akan ada di situ selama kurun waktu perjanjian kerja. Jadi tidak ada karir secara berjenjang untuk kawan-kawan P3K, kecuali misalnya saat ini kawan-kawan mungkin P3K melamar di jabatan fungsional jenjang pertama. Kemudian mengetahui sesudah kurun waktu tertentu dengan kontrak-kontrak yang dilakukan, dia akan menduduki jabatan fungsional pertama ini. Kemudian dia melihat bahwa ada formasi yang kosong juga di jenjang muda. Dia tetap harus melamar ke muda ini secara proses administrasinya berbeda dengan kawan-kawan PNS. Kalau PNS sesudah kurun waktu tertentu dari pertama, sesudah memenuhi angka kredit dan lain-lain, uji kompetensi dia bisa langsung masuk ke muda. Kalau kawan-kawan di P3K, karena prosesnya berbeda, dia akan melamar ulang untuk menduduki jabatan yang memang masih kosong untuk menduduki dan dimungkinkan untuk diisi oleh P3K. Nah, ini menjadikan konsep pengembangan kompetensi yang berbeda antara PNS dan P3K. Kalau PNS, pengembangan kompetensinya secara luas memenuhi jenjang karir dan penilaian kinerja. Sedangkan kalau kawan-kawan P3K, karena kontraknya adalah hasilnya jabatan dalam kurun waktu tertentu, sehingga pengembangan kompetensinya tidak dalam konteks pola karir dan pemenuhan kompetensi. Karena kalau kita namanya kontrak, pertama kali kompetensinya harusnya juga sudah terpenuhi. Misalnya saya melamar sebagai JF pertama dengan kompetensi 1, 2, 3, 4, 5 misalnya adalah PAM 3, 1 dan lain-lain, misalnya ada 16 atau 15 standar kompetensi untuk jabatan fungsional pertama. Ketika saya melamar menjadi P3K dan diterima, asumsinya adalah kita sudah memenuhi standar kompetensi minimal dari jabatan itu. Sehingga pengembangan kompetensi tidak dilakukan untuk pemenuhan kompetensi, tapi
ditujukan kepada tiga hal. Yang pertama adalah pengayaan pengetahuan P3K dalam lingkup kompetensi teknis. Standar kompetensinya sudah terpenuhi, tapi ternyata ada beberapa kompetensi yang sifatnya teknis yang berubah ketika berada di jabatan itu. Dalam konteks ini P3K boleh diberikan pengembangan kompetensi. Kemudian yang kedua adalah adanya tuntutan perubahan kebijakan. Kebijakan tidak statis, selalu berubah. Ketika ada perubahan baik dari standar kompetensi, rincian kompetensi, atau kegiatan-kegiatan yang lain sebagai implikasi dari kebijakan, kawan-kawan P3K boleh diberikan pengembangan kompetensi. Sedangkan yang ketiga adalah penghargaan terhadap kinerja P3K. Ada prestasi-prestasi yang istimewa yang memberikan reward secara khusus sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja tinggi kepada P3K. Jadi tujuan dari pengembangan kompetensi yang sedikit berbeda dari kawan-kawan PNS adalah untuk kawan-kawan P3K lebih kepada pengayaan dari kompetensi, bukan pengembangan kompetensi dalam arti penambahan kompetensi untuk karir yang berjenjang gitu. Jadi lebih ke pengayaan, pemenuhan tuntutan kebijakan dan penghargaan terhadap kinerja P3K. Kemudian bagaimana untuk kegiatan perencanaan ini yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang memiliki P3K melakukan inventarisasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, memverifikasi dan juga melaksanakan atau menyusun rencana secara khusus dari P3K yang dimiliki dengan berdasarkan pada tiga bagian dari apakah pengayaan, apakah ada perubahan kebijakan atau dalam bentuk reward. Nah ini yang dituangkan oleh instansi yang memiliki P3K untuk pengembangan kompetensi. Pelaksanaannya paling lama adalah 24 JP dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. 24 JP berarti 24 kali 45 menit. Kemudian dalam pelaksanaan ada penugasan tertulis karena memang rencana Bankom direncanakan oleh instansi, dimungkinkan bagi P3K untuk melakukan pengembangan kapasitas secara mandiri. Ini yang penting Bapak Ibu. Saya yakin kawan-kawan P3K kalau tadi saya mengatakan tidak ada pola karir yang ada di dalam organisasi untuk kenaikan berjenjang. Tapi kawan-kawan P3K secara individu bisa melakukan rencana karir sendiri gitu. Misalnya tadi saya contohkan di JR pertama, kita memiliki rencana bahwa saya nggak mau dong di JR pertama terus, saya akan melihat apakah ada formasi yang kosong untuk P3K, untuk yang muda dan remaja, apa yang saya butuhkan supaya saya bisa memenuhi kompetensi di formasi yang bisa diisi oleh P3K. Jadi boleh melakukan pengembangan kapasitas secara mandiri. Kalau yang secara mandiri ini bebas Bapak Ibu, bebas dalam arti kalau tidak hanya perkayaan, penambahan dan lain-lain dimungkinkan, tapi nanti tetap harus izin dengan PYB-nya karena kemungkinan ada yang mengganggu pekerjaan atau tidak terkait dengan pengembangan kapasitas. Makanya pengembangan kapasitas yang sifatnya fleksibel biasanya yang sesuai dengan kawan-kawan. Kemudian pelatihannya untuk Bankom bisa dilakukan dengan klasikal ataupun non klasikal. Klasikal itu seperti kita pergi ke lembaga pelatihan untuk mengikuti pelatihan secara luring, itu termasuk dan ada struktur kurikulum yang terstruktur, itu pelatihan klasikal. Sedangkan pelatihan klasikal adalah pelatihan yang bisa dilakukan antara teknologi belajar mandiri dan belajar secara komunitas. Jadi bisa social learning maupun experiential learning yang dilakukan untuk jenis pengembangan kompetensi ini. Kemudian evaluasi pengembangan kompetensi juga dilakukan penilaian untuk dipertimbangkan untuk perpanjangan perjanjian kerja atau tidak, dan juga ini sebenarnya pengaturan-pengaturan itu menerjemahkan kepada kebijakan secara luas. Nah ini Bapak Ibu yang tadi saya maksudkan bahwa instansi pemerintah ada dua. Yang tadi bagian yang pertama adalah pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi maksimal adalah 24 JP, tujuannya tiga, pengayaan, perubahan kebijakan atau reward. Tapi bukan untuk memenuhi kompetensinya, karena kalau kompetensi sesuai dengan kontrak kita melakukan perjanjian kerja, pasti kompetensi minimalnya sudah terpenuhi.
Kemudian kalau pengembangan kompetensi ini ketika Bapak Ibu sudah bekerja di P3K. Sedangkan sebelum, meskipun tadi saya sebutkan P3K ini agak berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS Bapak Ibu selama 1 tahun diberikan masa orientasi. Di dalam masa orientasi diberikan pelatihan. Ketika pelatihannya tidak lulus, mereka tidak bisa diangkat menjadi PNS. Jadi C-nya masih tetap, jadi C-nya nggak hilang gitu. Cuma kalau dia lulus kemudian selama 1 tahun tidak ada kinerja di tempat kerja yang membuat dia tidak oke atau tidak perform, akhirnya bisa diangkat menjadi PNS, C-nya hilang menjadi PNS. Sedangkan untuk kawan P3K ini kan agak berbeda gitu. Tidak ada di dalam kebijakan mau undang-undang mau P3K yang disebut sebagai masa orientasi tadi. Masa orientasi yang 1 tahun CPNS itu tidak ada di P3K. P3K ketika sudah lolos seleksi, dia langsung otomatis menjadi P3K. Tapi karena dia bagian dari ASN, perlu dilakukan orientasi. Makanya orientasi ini di luar ya, Bangkom 24 JP maksimal kan Ibu. Orientasi ini dilaksanakan sebelum kawan-kawan tergabung di dalam ASN. Makanya kami memberikan batasan biasanya paling tidak 1 bulan sesudah menjadi P3K harus diberikan orientasi. Tapi orientasi berbeda dengan Bangkom. Orientasi lebih ke pengenalan mengenai pekerjaan-pekerjaan dan status dia sebagai ASN. Di sini instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi, dan orientasi tidak termasuk dalam bentuk Bangkom. Bangkom ini masih nyala Bapak Ibu. Orientasi ini mengenalkan saja ketika kita masuk di dalam organisasi yang baru pasti dikenalkan dulu. Kamu itu P3K termasuk ASN, kalau ASN fungsi ASN seperti apa dan lain-lain, ini yang kita maksudkan sebagai orientasi. Bangkom diberlakukan ketika P3K sudah melaksanakan tugas jabatan dan dibutuhkan upgrading atau tadi pengkayaan, perubahan kebijakan dan lain-lain tadi. Jadi Bangkom ini ketika kawan-kawan sudah bekerja. Sedangkan orientasi dilaksanakan untuk membekali peserta masuk menjadi bagian dari ASN, dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah diangkat pertama kali sebagai P3K. Nanti mungkin pertanyaan, Bu, saya sudah lebih dari 1 bulan. Khusus tahun 2022 karena juga kebijakannya juga terus dikembangkan Bapak Ibu, jadi message-nya adalah sesegera mungkin diberikan orientasi gitu. Jadi 1 bulan ini untuk tahun 2022 diberikan beberapa diskresi untuk pelaksanaan. Kemudian kalau kita berbicara Bangkom tadi bahwa dilakukan untuk alasan 3 caranya klasikan dan non klasikan. Saya masuk yang orientasi tadi, yang di luar Bangkom tadi. Nah ini yang dari kebijakan ada 2 bagian untuk kurikulum P3K. 2 bagian ini yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, karena P3K adalah bagian dari ASN. ASN terdiri dari 2, PNS dan P3K. Yang kedua adalah pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Bedanya Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi adalah sama dimanapun P3K itu bekerja, mau ada di Kemendikbud, di lembaga administrasi negara, di Kalimantan Utara, di Aceh, di Papua, di Jawa Timur, semuanya sama. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. ASN adalah ASN nasional gitu. Yang ini sama materinya untuk semua yang ada P3K yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang berbeda-beda tergantung di mana dia ditempatkan. Untuk kawan-kawan P3K yang ada di lembaga administrasi negara harus mengenal nilai etika dan banyak hal yang terkait dengan lembaga administrasi negara, organisasi lembaga administrasi negara, instansi pemerintah yang disebut lembaga administrasi negara. Dan ini berbeda dengan kawan-kawan P3K yang ditempatkan atau menjadi P3K ditempatkan di Kemendikbud. Kawan-kawan harus mengenali nilai dan etika pada Kemendikbud gitu. Jadi berbeda-beda untuk bagian atau komponen yang kedua. Yang komponen yang pertama sama seluruh Indonesia. Nah ini dari sisi teknis pelaksanaan, karena
ada dua muatan yang berbeda tadi, di pelaksanaannya juga dibedakan Bapak Ibu. Yang pengenalan fungsi dan tugas ASN yang berlaku sama seluruh Indonesia, yang bertanggung jawab adalah lembaga administrasi negara, dan kami membuat sistem belajar mandiri yang dapat dimanfaatkan oleh semua P3K seluruh Indonesia. Meskipun mungkin bagi kawan-kawan yang P3K yang saat ini mengakses kadang masih ada trouble, ada kendala dan lain-lain, tapi kami berproses untuk memperbaiki. Sampai hari ini sekitar 7.000 P3K sudah bergabung untuk belajar melalui sistem yang dikembangkan oleh lembaga administrasi negara untuk menjawab pengenalan fungsi dan tugas ASN. Sedangkan bagian yang kedua, yang tadi mengenali instansi pemerintah di mana dia ditempatkan, ini menjadi tanggung jawab instansi masing-masing sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing. Kurikulum dan materinya juga dikembangkan oleh instansi pemerintah masing-masing gitu. Jadi yang menjadi tanggung jawab dari sisi kurikulum dan bahannya adalah yang di bagian yang pertama, yang kedua adalah instansi masing-masing. Kawan-kawan Kemendikbud kemarin sudah mengembangkan, kalau tidak salah nanti ada juga di sini tentang bagian yang kedua ini. Kemudian ini tadi saya sudah sebutkan, sebenarnya orientasi ini dilaksanakan paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat, namun di tahun 2022 kita berikan diskresi karena kebijakannya juga baru berjalan, sehingga segera mungkin saja diberikan. Kemudian tadi saya menyebutkan bahwa kembali di sini Bapak Ibu, untuk bagian yang pertama yang menjadi tugas dari LAN ini adalah sama seluruh Indonesia, sehingga hanya 1 kali diberikan kepada P3K. P3K ketika sudah mengikuti bagian yang pertama dan mendapatkan sertifikat, meskipun pindah sebelumnya P3K-nya lembaga administrasi negara, kemudian melamar di P3-nya kawan-kawan Kemendikbud, sudah tidak perlu lagi mengikuti pengenalan fungsi dan tugas ASN karena sudah pernah mengikuti ketika pertama kali misalnya tergabung P3K-nya lah gitu. Kemudian sudah mengikuti, dapat sertifikat, kemudian sesudah kurun waktu tertentu dia pindah ke Kemendikbud, dia sudah tidak perlu lagi mengikuti yang ini, hanya menunjukkan saja ke Kemendikbud bahwa saya sudah mengikuti ini. Kalau nanti pindah ke Kaltara, Kalimantan Utara, sudah tidak perlu mengikuti yang ini. Jadi hanya 1 kali sepanjang dia menjadi P3K. Sedangkan yang kedua, komponen kedua yang menjadi tanggung jawab instansi tadi, nah, yang menjadi tanggung jawab instansi tadi, karena LAN berbeda dengan Kemendikbud, berbeda dengan Kaltara, ketika berpindah, kawan-kawan P3K ini perlu mendapatkan pengenalan nilai dan etika pada instansi yang berbeda ketika dia berpindah dari satu instansi kepada instansi yang lain. Jadi itu perbedaannya komponen 1, komponen 2. Komponen 1 Bapak Ibu yang menjadi tanggung jawab lembaga administrasi negara terdiri dari agenda sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, kedudukan dan peran P3K untuk mendukung terwujudnya semangat. Ini materinya